Halo dan selamat datang di channel MUZ, tempat kita untuk berbagi cerita membahas relationship sekarang ini ya. Karena sebelumnya saya pernah membahas otomotif juga, tapi rencananya akan saya pindah pembahasannya otomotif, akan saya pindah pembahasan otomotifnya ke channel yang lain. Dan nanti channelnya akan saya bagikan mungkin di kolom deskripsi atau di tempat lain agar lebih mudah bagi kalian para subscriber menemukan channel saya yang lain ya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah cerita pilu dari salah satu masyarakat Indonesia. Sebuah cerita pilu tentang pernikahan yang cuma berjalan selama 8 hari, padahal di awal sudah ta'aruf. Wah, kira-kira kenapa ya? Jujur aja, kalau menurut saya itu ini cerita yang sedikit aneh sih, tapi ini kisah nyata loh. Cerita ini mulai viral setelah pihak yang bersangkutan membagikan kisahnya lewat cuitannya di Twitter. Nanti sumbernya mungkin akan saya bagikan di deskripsi ya. Jadi di sini kita akan mencoba cari permasalahannya di mana, lalu kita ambil apa sih yang bisa kita pelajari supaya kita tidak mengalami kejadian yang sama. Ya, kita simak dulu ceritanya, oke? Tokoh utama dari cerita ini kita sebut saja Eka. Eka ini adalah dari pihak istri yang diceraikan oleh suaminya sendiri setelah menikah selama 8 hari. Eka sebut pertemuannya dengan sang suami berawal dari email yang masuk, yang mana pada tanggal 26 Februari 2022, berarti belum lama ya. Ia terima sebuah CV. Lewat CV itu diketahui jika sang suami adalah seorang dosen sebuah kampus swasta di Jakarta. Keesokannya mereka bertemu. Eka pun membawa temannya dan sang suami datang bersama orang tua dan adiknya. Usai bertemu, Eka mengajak bertemu dengan kedua orang tuanya yang di rumah mereka di Bandung. Dari pertemuan itu diputuskan jika keduanya akan langsung lamaran pada tanggal 6 Maret 2022, akad nikah pada tanggal 13 Maret dan resepsi tanggal 20 Maret di tempat tinggal pria yakni Karawang. Nah, bisa kita lihat ya ini terlalu terburu-buru mungkin ya. Jadi ini nggak ada waktu buat kenalan ya, baru berapa bulan ini dari Februari, Maret, baru 1 bulan ya, 1 bulan udah lamaran. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah salah satu langkah yang salah ya, buat kalian yang sudah channel video subscribe channel ini mungkin kalian sudah tahu ya. Nah, jadi apa ya? Ini tuh nikah loh. Bisa-bisa nyeselnya tuh seumur hidup loh, tapi kok main-main banget ya. Belum kenal tapi kok udah lamaran udah nikah, ini kan terlalu kayak main-main ya. Nah, kita lanjut. Tetapi karena pihak pria meminta ia untuk stay di Karawang, maka diputuskan jika mereka langsung akad nikah usai lamaran. Oh, berarti pada tanggal 6 Maret ya nikahnya. Nah, hal itu karena Eka khawatir untuk stay di rumah sang suami, namun dalam keadaan keduanya belum sah menjadi suami istri. Usai akad, Eka diizinkan untuk tinggal di rumah sang suami setelah sebelumnya berencana tinggal di rumah mertua selama 1 minggu. Eka begitu senang karena bisa tinggal serumah sehingga ia bisa tahu lebih dalam soal karakter sang suami. Nah, ini juga salah satu langkah yang salah ya. Jadi Eka ini mulai mendalami karakter sang suami baru setelah menikah. Nah, ini sebuah langkah yang salah ya. Harusnya kalau misalkan memang mau mendalami karakter pasangan atau calon pasangan ya seharusnya sih sebelum itu, waktu waktu jadi calon pasangan bukan pas jadi pasangannya. Ini sekali lagi sebuah langkah yang salah ya dari Eka dan sang suami. Kita lanjut. Namun keesokannya ia mendapati jika sang suami ternyata mengidap OCD. Nah, ini sebuah kejutan ya, sebuah surprise. Ini modelnya kayak apa ya? Ambil kucing dalam karung. Jadi
Nggak tahu kucingnya kayak apa, tiba-tiba langsung ambil gitu aja. Aduh, ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Tapi ia anggap hal itu biasa saja karena memang tampak dalam pola hidup sang suami yang serba steril. Oh, mungkin apa ya? Akibatnya mungkin pola hidup suaminya serba steril ya. Ini justru bagus sih sebenarnya sih. Tetapi ada hal lainnya yang ditemukan Eka, yakni sang suami yang ternyata sosok yang sangat temperamental. Wah, ini agak sial untuk Eka ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mendalami mungkin, calon pasangan kalian itu, apa ya, mungkin tentang, temperamentalnya, kecerdasan mengendalikan emosi, harusnya kalian, cari, informasi itu dulu tuh sebelum jadi pasangan ya. Ya minimal sebelum menikah lah. Jangan sampai sudah menikah baru diperdalam, nah itu, salah satu langkah yang salah itu sebenarnya. Eka pun berniat mengajak sang suami untuk bertemu psikolog untuk konsultasi, tetapi ajakannya ditolak. Oh, ini sebenarnya Eka sudah punya niat baik ya untuk mengajak suaminya itu berobat. Jadi memang untuk sakit OCD itu memang harus diobati ya, jadi jangan dibiarkan. Buat yang belum tahu, untuk penyakit OCD itu ya pernah dialami oleh salah dua artis yaitu Aliando dan Prilly. Prilly siapa itu ya? Lupa namanya tuh. Nah itu beberapa contoh orang yang mengidap OCD ya. Dan apa ya? Penyakit OCD ini sungguh menyiksa ya kalau kita lihat dari apa yang dialami oleh Aliando ya. Jadi Aliando itu memang menderita OCD dan perlu diobati, dan untuk suaminya Eka sendiri ini harusnya diobati harusnya. Tetapi ajakannya ditolak. Jadi ya suaminya nggak mau, mungkin dulu pernah berobat dan mungkin apa ya, terlalu sibuk atau apa, pasti ada mungkin gangguan apalah gitu. Kita lanjut. Tanggal 10 Maret, Eka dan suami positif COVID-19. Sang suami dirawat di klinik karena tak ingin dirawat di RS dengan alasan prosedur yang sangat ketat. Selama sang suami di klinik, Eka selalu siapkan kebutuhan hingga mensterilkan perlengkapan yang akan digunakan. Tanggal 12 Maret, suami memintanya untuk menyiapkan makanan, tetapi tak sengaja pakaian Eka kena nasi yang akan dimakan. Oh, jadi nasinya kena pakaian Eka ya. Sontak sang suami langsung marah dan sebut nasi tak bisa dimakan lagi. Mungkin karena mempunyai kepribadian yang serba steril, jadi karena nasinya kena pakaian, menurut dia udah nggak bisa dimakan lagi gitu. Eka pun hanya bisa diam karena ia kelelahan dan kurang tidur. Sang suami lalu tak terima karena Eka mendiamkannya, hingga akhirnya Eka dibentak dan disuruh minta maaf. Tak berapa lama pertengkaran kembali terjadi. Hal bermula saat Eka yang hendak belikan minum sang suami namun tak diperbolehkan. Di momen itu Eka menangis hingga kemudian orang tua si suami yang menjemput karena sang suami telah diperbolehkan pulang. Lanjut. Keesokannya mereka yang tadinya menginap di rumah orang tua memutuskan kembali ke rumah. Di momen itu keduanya hendak makan siang dengan membeli makanan lewat online. Namun Eka kala itu hanya pesan lauknya saja karena ingin masak nasi sendiri. Namun saat proses cuci beras, Eka dihampiri oleh sang suami. "Kamu udah cuci dulu pancinya," kata sang suami. Eka pun menjawab sudah, namun ia memasukkan beras ke panci saat keadaan panci masih basah usai dicuci. Hal itu pun memicu kemarahan sang suami hingga ia meminta Eka untuk membuang beras itu. "Buang berasnya, kalau masak nasi tunggu pancinya kering, jangan kering dilap pakai tisu, harus kering sendiri." Nah ini mungkin karena kebiasaan yang steril ya. Steril tuh memang bagus, tapi kalau misalkan terlalu steril ya menyiksa diri sendiri, bukannya kayak gimana ya. Menyiksa diri sendiri lah. Usai kejadian beras, terdapat kejadian lainnya yang membuat sang suami semakin marah dengan Eka. Salah satunya karena Eka letakkan bantal di paha lantaran kala itu ia sedang kram perut karena PMS. Nah,
Seperti yang kita tahu, untuk cewek tuh kan ada PMS ya, dan PMS itu sakit, sakit banget. Jadi ya, apa ya? Jadi misalkan sakit kan ya, bagaimana caranya mencari posisi yang enak toh. Jadi Eka menaruh bantal di paha ya, untuk mengurangi rasa sakitnya. Menurut saya ini apa ya, sesuatu yang normal sih, karena memang lagi sakit, jadi mencari posisi yang dirasa bisa meringankan sakitnya ya. Tapi mungkin karena suaminya juga lagi mengidap sakit yang itu, mungkin dia juga kurang cocok ya. Ya seperti yang kita tahu, untuk sakit seperti Aliando juga kan dia tersiksa, cuma apa ya, kayak rambut dia ngitung sendiri, kayak apa ya, masuk kamar mandi dia juga gelisah kayak gimana kayak gimana. Nah itu memang penyakit yang harus disembuhkan sih. Nah keesokannya sang suami mengatakan padanya jika ia ingin berpisah. Wih cepet banget. Eka pun disuruh pulang naik bis tanpa diantar. Eka lalu berkemas dan pulang dengan bawa semua barang. Namun Eka tak pulang ke rumah orang tua karena takut, hingga akhirnya ia menginap di rumah temannya. Masalah tak berhenti di situ saja. Besoknya ia terima pesan dari sang suami yang berisikan talak satu. Wow, udah talak satu ternyata. Eka lalu putuskan kembali ke rumah orang tuanya dan menceritakan masalahnya. Malam harinya orang tua Eka telepon sang suami, namun sang suami keberatan untuk bertemu karena takut jika keluarga Eka akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk suaminya Eka juga itu menyadari kalau apa yang dia lakukan itu salah, dan dia juga takut kalau misalkan itu dibawa ke ranah hukum. Menurutku sih setiap orang tuh tahu ya kalau yang dilakukannya itu benar atau salah, apalagi yang sudah dewasa. Cuma karena mungkin terpancing emosi, atau karena sakit, atau karena keadaan tertentu, dia menentang keyakinan dia, dan dia menyadari kalau itu salah. Dan ini di sisi sang suami, dia takut bertemu keluarga ya karena merasa bersalah. Lanjut. Keesokannya tepat pada tanggal 16 Maret sang suami minta rujuk. Eka pun setuju. Hal itu juga karena sang ayah tak ingin anaknya malu karena diceraikan dalam waktu singkat. Eka lalu disuruh kembali ke rumah oleh sang suami, namun ia lagi-lagi sendiri dan tidak dijemput. Wah, tidak dijemput ternyata. Sekembalinya Eka pada malam hari, ia memutuskan membuka HP sang suami. Betapa kagetnya ia saat melihat galeri sang suami yang berisi foto-foto bersama perempuan lain yang ternyata adalah mahasiswanya. Foto berpelukan, foto cium pipi, dan foto lainnya, kata Eka. Kalau secara kasus yang ini ya beda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan mungkin terpengaruh karena penyakit atau karena emosional ya. Kalau masalah foto-foto seperti ini nih sebenarnya sudah masalah mental sih. Jadi bukan karena penyakit ya, mungkin karena kebiasaan. Ini sesuatu yang salah ya, harus dibenarkan ini. Keesokannya ia diajak sang suami menemui notaris untuk menandatangani surat pisah. Setelahnya ia diminta untuk gugat cerai sang suami usai resmikan pernikahan secara KUA. Eka pun tak ingin melakukannya lantaran pernikahan bukanlah hal yang bisa dibercandain. Nah, ini sebenarnya Eka sadar ya kalau pernikahan tuh bukan hal yang bisa dibercandain, tapi sebenarnya dari awal dia sudah salah langkah sih. Jadi gimana ya? Kalau misalkan menurut dia itu emang pernikahan itu nggak bisa dibercandain ya, kenapa nikah buru-buru? Apalagi dengan seseorang yang belum dikenal ya. Ini sama sekali belum kenal loh. Orang baru beberapa bulan, baru baru jalan 1 bulan, nggak ada 1 bulan mungkin, tapi udah memutuskan untuk menikah. Ini kan kayak apa ya, kayak main-main ya, dimulai secara main-main lah, bisa dilihat kayak gitu. Justru karena ini bukan permainan, saya mau cerai dari kamu. Saya tuh nggak cinta sama kamu, dan ingat ya, meski saya rujuk kembali sama kamu, saya tidak akan memberimu nafkah batin, kata sang suami.
Nah, ini yang menurut saya aneh ya. Ini yang saya katakan aneh di awal tadi. Jadi suaminya tuh bilang kalau dia tuh nggak cinta sama Eka, tapi nikah. Jadi buat apa? Aneh banget tuh. Ini yang menurut saya bagian yang aneh sih. Lalu si suaminya bilang saya tidak akan memberimu nafkah batin. Nah, ini udah menyalahi kodrat ya. Kalau memberi nafkah itu kewajiban sang suami seharusnya. Ini udah menyalahi kodrat nih. Mungkin sudah dihitung dosa. Lanjut. Keesokannya Eka kembali diminta pulang ke rumah orang tuanya oleh sang suami. Eka yang awalnya tak ingin namun terpaksa melakukannya karena ia langsung ditalak kembali oleh suaminya. Ini udah talak kedua ya jadinya ya. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Eka pun minta ia untuk diantarkan ke orang tuanya namun ditolak. Lagi-lagi Eka pun sendiri untuk membawa barang-barangnya. Wah, ini kayak setan sebelah ya. Aduh, pulang nggak diantar, nggak dijemput juga. Eka tentu begitu sedih dengan nasib pernikahannya yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang aneh lagi nih. Jadi si Eka ini mengharapkan pernikahan yang mungkin indah, mungkin yang bagus. Tapi dia nggak ada usahanya. Menurut saya, kenapa nggak ada usahanya ya? Itu karena dia memulai itu dengan apa ya? Main-main gitu loh. Kamu mengharapkan sesuatu hal yang bagus, tapi kamu mulai dengan main-main yang nggak ada ketemunya. Aneh. Hingga ia pun mendapatkan pesan dari sang suami yang memintanya untuk tak menceritakan apa yang terjadi kepada orang lain. Jika Eka nekat melakukannya, sang suami akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Nah, jadi sebelumnya si suaminya tuh bilang kalau kasus ini tuh jangan diceritakan ke siapa-siapa. Tapi untuk apa yang saya share ini bukan murni dari Eka, bukan murni dari cuitan Twitter, bukan karena Eka cerita ke saya terus saya share ke kalian. Jadi cerita ini tuh saya ambil dari Indozone. Jadi untuk filter dan lain-lain itu udah tanggung jawab Indozone ya. Jadi saya cuma menyampaikan ke kalian. Di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan Eka atau sang suami. Jadi kita akan mencari di mana sih kesalahannya, di mana sih yang perlu diperbaiki, apa sih yang harus kita pelajari dari kasus ini supaya tidak mengalami hal yang sama gitu loh. Nah, itu adalah cerita lengkap yang disampaikan oleh Eka dan sudah diterima oleh pihak Indozone ya sebagai sumber dari konten ini. Dari cerita yang panjang tersebut tentunya kita juga bisa belajar bahwa jika memang kalian anggap pernikahan itu penting dan bukan hal yang bisa dipercandakan, maka ya jangan memulainya dengan bercanda gitu loh. Kalian belum saling mengenal tapi sudah berani memutuskan untuk menikah. Dari sana aja sudah dipertanyakan ya keseriusan kalian. Kalian tuh kayak main-main gitu loh. Harusnya kan kenalan dulu, tahu ini orangnya kayak gimana. Gampangnya sih kalian waktu membeli barang sesuatu aja kan kalian cari mungkin perbandingannya dengan barang yang lain, mana yang lebih bagus. Terus kalian beli salah satu, seperti kalian mau beli handphone, mau beli mobil, mau beli motor, bahkan membeli rumah. Itu kan kalian pasti punya pertimbangan. Jadi ya menikah juga itu butuh pertimbangan, jangan main-main. Mengharapkan sesuatu yang bagus tapi mau mulainya dengan main-main ya tetap nggak ketemu sih. Perlu teman-teman ketahui sekarang ini sudah bukan seperti zaman dahulu ya yang pernikahannya didasari oleh perjodohan. Jadi kalian tuh bisa dengan bebas menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas untuk kalian. Pada kisah yang kita bahas ini bahkan pihak suami maupun istri sudah melalui ta'aruf. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ta'aruf itu salah atau sesuatu yang tidak berguna ya. Bahkan justru sebaliknya, ta'aruf atau pengenalan itu memang perlu. Namun masih banyak yang tidak paham apa sih yang harus dilakukan ketika ta'aruf berlangsung.
Sebenarnya lucu ya jika kalian mengaku sudah ta'aruf tapi, tidak mengenal seperti apa calon pasangan kalian, itu lucu. Aduh aduh. Pertanyaannya nih, memangnya apa sih yang harus dilakukan ketika ta'aruf? Buat kalian yang punya jawaban sendiri ya bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya, buat, tambah-tambah di, konten ini mungkin. Dalam hubungan ta'aruf kalian tuh diberi kesempatan untuk saling mengenal, namun kalian justru menggunakan kesempatan tersebut kurang maksimal. Saat ada kesempatan untuk saling mengenal bukan berarti kalian tuh hanya, menanyakan sesuatu yang, standar seperti umur kamu berapa, kesukaan kamu apa, tempat favoritmu di mana, makanan kesukaanmu apa, dan lain-lain itu standar itu. Itu bukan hal yang menjadi masalah terbesar di pernikahan ya teman-teman. Cobalah untuk lebih kreatif lagi dalam mengorek informasi tentang calon pasangan kamu, seperti masalah keuangan, masalah kesehatan, kecerdasan emosi, rencana masa depan, dan lain-lain lah yang apa ya, lebih krusial itu loh. Eh, Pesan saya sih, tolong jangan malu ya buat teman-teman tuh menanyakan semua hal tersebut karena itu adalah hal yang penting dalam sebuah pernikahan ya. Ibaratnya kalau teman-teman beli HP saja kan harus melihat spesifikasinya ya. Masa cari calon pasangan nggak lihat spesifikasinya? Padahal pasangan itu kan menemani sampai kalian sampai akhir hayat gitu loh, menemani kalian sampai akhir hayat. Jadi ya jangan main-main. Mungkin kalian saja kalau misalkan mau potong rambut, itu kan, ada pertimbangannya, ini tukang potongnya sini sama sana bagus mana, murah sini atau murah sana? Lebih bisa menyesuaikan yang mana, antrinya banyak yang mana, gitu loh. Cuma kalau misalkan potong rambut, kalau misalkan, salah di satu tempat atau mungkin salah gaya kan, mungkin kalian, apa ya, menyesalnya tuh cuma 1 bulan, 2 minggu, karena rambut kan tumbuh kembali ya. Tapi kalau nikah, kalian bisa seumur hidup loh, bisa seumur hidup kalian menyesal. Kalau misalkan beli motor, beli mobil, atau beli HP kan, mungkin 5 tahun, HP mungkin setahun, 2 tahun gitu kan. Ini beda lagi loh. Nah, kalian aja kalau beli HP kan pasti lihat spesifikasinya kan. Membandingkan HP A sama B itu bagus mana sih? Murah A atau murah B? Terus apa ya? Isinya tuh apa? Aplikasinya apa? Mungkin apa ya? Yang sesuai kebutuhan tuh yang mana? Aku butuhnya yang kayak gimana sih gitu kan. Jadi baiknya sih kalian tuh nyatet aja. Nah, ini yang bagus ini. Jadi kalau misalkan kalian bingung apa yang harus kalian lihat dari calon pasangan kalian ya kalian catat aja. Jadi kalian bayangkan kalau misalkan punya pasangan tuh kalian bayangkan yang kalian butuhkan tuh apa sih? Catat. Mungkin butuh pasangan yang pintar, catat. Butuh pasangan yang gak emosian, catat. Butuh pasangan yang gak punya utang, catat juga. Nah itu setelah kalian catat itu kan nanti mungkin ada banyak banget ya. Itu bisa kalian tanyakan di calon pasangan kalian. Nah kalian nanti pilah-pilah lah mana yang lebih cocok gitu loh. Jangan asal kayak gini, ini apa ya, termasuk main-main menurut saya. Dia nggak tahu calon pasangannya kayak gimana, tapi berani udah nikah, itu kan sebuah pilihan yang salah. Nah buat teman-teman yang lagi pacaran juga sama ya. Sebenarnya pacaran sama ta'aruf itu hampir sama, hampir. Bedanya kalau pacaran lebih terkesan negatif di masyarakat. Sebenarnya kata-kata pacaran itu nggak salah teman-teman. Cuma perbuatan waktu pacaran itu yang salah. Karena kan ada yang sampai kebablasan, inilah itulah. Nah itu yang salah sih. Bukan kata-kata pacaran yang salah, tapi kelakuan kalian itu loh. Yang sampai kebablasan itu yang salah. Nah mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Soalnya ini udah panjang banget mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau ada waktu nanti akan saya respon. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.